Di masjid itu saya mendapatkan cerita bahwa di situ ada penunggunya, ada makhluk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita lagi yang sangat membekas di ingatan saya saat saya SMA atau saat saya mondok di Madrasah Aliyah. Saya ditempatkan oleh kiai di sebuah masjid yang sangat besar. Kemudian tugas saya di situ adalah membersihkan masjid, kemudian menyiapkan meja, bangku pengajian untuk kiai. Karena suatu keadaan ekonomi dan kondisi keluarga yang menyebabkan saya harus pura-pura menjadi yatim piatu, saya diberi kesempatan untuk belajar di sebuah pondok ya. Saya sebenarnya harus di panti asuhan, di asrama panti asuhan, karena panti asuhannya sudah terisi, sudah penuh. Jadi kiai menaruh saya di masjid pondok yang sangat besar. Jadi tugas saya sehari-hari adalah membersihkan masjid, menyapu baik di dalam maupun di luar. Kemudian toilet juga harus dibersihkan, ada 6 pintu kalau tidak salah, seingat saya. Ceritanya begini, masjid yang besar ini ceritanya dulu adalah tempat nonton ya, bioskop. Kemudian pihak pondok membeli tanah dan bioskop ini dan dirubah menjadi masjid yang sangat besar. Dan masjid yang besar ini ternyata menyisakan cerita-cerita mistik ya, cerita mistik. Di belakang itu ada menara masjid yang anak tangganya itu kalau sejumlah mungkin ada kali 90 lebih ya. Kemudian anak tangga menuju menara itu modelnya melingkar. Nah, teman-teman itu sebelum saya datang di masjid itu, saya mendapatkan cerita bahwa di situ ada penunggunya, ada makhluk yang putih. Katanya sih makhluknya itu pakai gamis, kemudian pakai sorban. Merinding. Jadi di menara di belakang itu memang sangat gelap, dan memang kalau kita masuk ke sana itu rasanya memang agak berbeda. Sebelum saya dapat berita atau cerita ini, saya sih santai-santai saja ya masuk ke wilayah menara itu. Dan tapi memang saya rasakan ada rasa yang tidak biasa ya. Jadi ceritanya kalau kita ke situ naik ke menara, nanti di tengah-tengah menara itu ada kelihatan makhluk ya, bergamis putih, kemudian berjenggot putih, serba putih, kemudian bersorban putih katanya. Nah, kemudian suatu saat kita main adu keberanian, siapa yang berani naik ke atas berarti hebat. Tapi seringkali tidak ada yang berani. Awal-awal tahun awal saya di pondok, jarang yang berani naik ke atas. Saya penasaran, ingin membuktikan benar apa tidak ada makhluk di atas di sana. Jadi saya berdoa di bawah. Saya berdoa, coba bismillah naik ke atas. Di menara itu kalau malam gelap sekali ya, gelap sekali. Jangankan malam, siang pun gelap sekali. Jadi saya coba naik ke atas, muterin menara itu. Emang ada rasa rasa takut, memang agak berbeda dengan suasana di bawah ya setiap kali naik, karena tadi mendengar cerita. Tapi lambat laun
hal itu menghilang, tidak ada rasa takut lagi. Karena mungkin karena saya sudah 4 tahun di masjid itu, jadi sepertinya sudah menyatu ya dengan apa namanya, dengan keadaan, sehingga makhluk barangkali yang ada di dalamnya pun jadi kenal dengan saya ya, kenal dengan saya. Jadi begitu ceritanya.